Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Malam hari ini, mari menutup hari bersama dengan Tuhan. Mencoba untuk hidup lebih lama dan lebih sehat dianggap sangat penting saat ini. Kemajuan ilmu kedokteran sangat mendukung anggapan tersebut. Namun tidak ada dari kita yang bisa menghindari penuaan. Suatu saat kita pasti akan mengalami penuaan dan tubuh kita akan terus melemah. Satu hal yang bisa dicegah adalah kepahitan dan penyesalan di masa tua. Kita bisa melihat kehidupan Musa sebagai contoh. Ketika dia berumur 120 tahun, dia hanya bisa melepaskan orang Israel sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah perjanjian. Dia tidak dapat bergabung dengan mereka di sana karena dia tidak mentaati perintah Tuhan, yaitu ketika dalam kemarahannya dia memukul batu di padang pasir. Karena dia sendiri tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, Musa bisa saja dengan mudah tergelincir ke dalam sikap mengasihani diri sendiri dan mengasihani diri sendiri. Bukankah sudah 40 tahun menanggung beban bangsa yang keras kepala dan tegar tengkuk? Bukankah dia terus-menerus memohon pengampunan bagi mereka? Bahkan setelah itu, di akhir hidupnya ia tetap memuji nama Tuhan dan mengajar generasi baru Israel untuk mentaati Tuhan. Seiring bertambahnya usia, kita dapat memilih untuk berkubang dalam kesulitan dan kegagalan di masa lalu, atau mengingat kesetiaan Tuhan, menerima disiplinnya, dan tetap menatap masa depan dengan iman. Inilah satu-satunya cara untuk menghindari kepahitan di usia tua. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Efesus 4 ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapa, Tuhan yang Maha Pengampun, dalam hidup sehari-hari kami menghadapi tantangan dan konflik yang seringkali memicu emosi negatif. Bantulah kami untuk mengatasi kebencian, amarah, dan kekerasan dari hati kami.
Bimbing kami untuk hidup dalam damai dan kasih, sehingga dapat menjadi salinan hidup dari kasih dan pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Bapa yang Maha Pengasih, kami memahami bahwa Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami melalui karya penebusan Kristus di salib. Bantulah kami untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakiti atau menyebabkan penderitaan kepada kami. Berilah kami kekuatan, kerendahan hati untuk memaafkan, sehingga hubungan kami dengan sesama dapat dipulihkan dan diperbaharui dalam kasih-Mu. Ajar kami untuk hidup dalam belas kasihan, kesabaran, dan saling mengasihi. Bantu kami juga untuk melihat orang lain dengan mata kasih-Mu dan memperlakukan mereka dengan hormat, meskipun mereka mungkin berbeda pendapat atau melakukan kesalahan. Biarkan kasih-Mu memenuhi hati kami, sehingga kami dapat menjadi saksi hidup akan kebaikan-Mu di dunia ini. Ya Allah, dalam keadaan dunia yang penuh dengan konflik dan kebencian, bantulah kami untuk menjadi pembawa damai dan penghibur bagi orang-orang di sekitar kami. Bimbinglah kami untuk menggunakan kata-kata yang membangun dan tindakan yang memperkuat hubungan. Jadikanlah hidup kami sebagai cermin dari kasih dan pengampunan-Mu yang tak terbatas. Bapa, biarkan damai-Mu menyelimuti kami dan jadikanlah tidur kami sebagai kesempatan untuk mengalami pemeliharaan Tuhan. Kami rindu esok pagi kami punya semangat baru untuk hidup dalam kasih dan pengampunan yang Engkau berikan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami berdoa. Amin. Di dalam segala hal, janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Dalam segala hal, janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangan-Nya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.